Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 29 Maret 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Keluaran 32 ayatnya yang ke-7 sampai 14. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan memberi kami waktu yang indah, di mana pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman. Tolong kami Tuhan, beri kami hikmat-Mu sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini yang akan kita baca bersama terdapat dalam kitab Keluaran 32 ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari murka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi ini belajar dari kesabaran Allah, atau melada laku kasak barasanna puang. Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, kesabaran adalah salah satu kebajikan dalam kekristenan. Kita sering merujuknya sebagai buah roh. Dengan kata lain, sabar menjadi salah satu ciri dari orang yang hidupnya
dituntun oleh Roh Kudus. Akan tetapi kita juga tahu bahwa tidak selalu mudah untuk sabar. Tidak sedikit pelanggaran yang terjadi karena ketidakmauan untuk sabar. Dalam dunia yang serba buru-buru, sabar juga kerap menjadi tanda kelemahan. Seorang istri misalnya yang bertahan dan sabar menghadapi suaminya yang buruk kerap dianggap oleh sahabatnya sebagai orang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kisah hidup bangsa Israel, mereka pernah ada pada titik kehilangan kesabaran. Musa yang mereka tunggu tidak kunjung datang. Akhirnya mereka melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan, yakni dengan membuat lembu tuangan. Allah marah dan menyebut mereka sebagai bangsa yang rusak dan tegar tengkuk. Di dalam ayat pembacaan kita, di ayatnya yang ke-7 dan ke-9, bahkan di tengah kemarahannya, ia berniat membinasakan mereka di ayat yang ke-10. Akan tetapi Allah membatalkan murkanya karena mengingat janjinya kepada nenek moyang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kisah ini memperlihatkan sifat Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia bisa saja menimpakan kemarahannya atas pemberontakan kita. Namun Allah memilih jalan lain. Melalui Roh-Nya, Allah menginsafkan kita setiap saat. Dalam penginsafan inilah kita dijumpai oleh Allah yang sangat sabar. Kita adalah pemberontak atau orang-orang rusak yang pantas mati. Namun Allah memilih menuntun kita kepada pertobatan. Kita yang rusak tidak dibuang, melainkan diperbaiki kembali. Dari sinilah Allah memperlihatkan bahwa sabar bukanlah kebodohan dan kelemahan, namun sabar adalah kekuatan yang melaluinya Allah mengubah penghukuman menjadi kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kembali kami menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Seraya mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi yang indah ini Tuhan, bersyukur Tuhan sudah memberkati kami untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu ini. Tolong kami Tuhan, sehingga firman-Mu ini kami boleh pahami dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini Tuhan. Tolong berkati kami ya Tuhan, di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami semua, khususnya kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di dalam aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan senantiasa memperlengkapi kami dengan hikmat kekuatan kesehatan, bahkan hikmat Roh-Mu yang kudus, sehingga hari ini Tuhan kami semua boleh hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat pembangunan
jemaat-Mu Lahiro yang pada saat ini ya Tuhan sedang berjalan. Tuhan tolong Kau berkati ya Tuhan segala persiapan bahkan semua yang terlibat di dalamnya sehingga pembangunan ini boleh selesai dengan baik dan nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa ya Tuhan buat semua jemaat-Mu untuk aktivitasnya hari ini. Biarlah ya Tuhan yang senantiasa menuntun sehingga hari ini Tuhan bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi di dalam menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus salah dan dosa kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Lahiroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.